Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi IPA 5, kami ingin mempresentasikan tentang RNA, DNA, Dan kromosom. dan genom. Sebelumnya, mohon perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rika Cahaya Kalista. Perkenalkan, nama saya Rizka Budiarun Sari. Perkenalkan, nama saya Salwa Anindya Anggraini. Perkenalkan, nama saya Sylvia Bunga Lestari. Mari kita simak videonya. Yeay! DNA atau deoksiribonukleik asid adalah substansi pembawa informasi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA memiliki sifat antara lain berupa makromolekul asam nukleat, bersifat kekal karena dapat bereplikasi atau mengganda, sehingga dapat diperbanyak dan diwariskan kepada keturunannya. Peran DNA: yang pertama, DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Yang kedua, berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. Manusia memiliki 23 masing-masing berasal dari laki-laki dan sel germinal perempuan. DNA mampu mengalirkan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, ekspresi informasi genetik. Struktur DNA. DNA adalah pemberi instruksi yang dibutuhkan organisme untuk bereproduksi, berkembang, dan hidup. DNA terdiri dari dua utas benang polinukleotida. Bentuknya pun seperti tangga yang berpilin atau disebut dengan double helix. Struktur DNA ini. Setiap nukleotida berisi gugusan gula deoksiribosa, gugusan asam fosfat yang terikat pada atom karbon, dan gugusan basa nitrogen yang terikat pada atom karbon nomor 1 dari gula. Basa nitrogen yang ada pada DNA berisi basa pirimidin, yaitu sitosin dan timin, dan basa purin, guanin, dan adenin. Nih, bisa dilihat sendiri di sini warnanya beda-beda dan ada tulisan yang berbeda-beda. Nah, yang pink itu bernama, Yang pink itu adalah guanin. terus yang warna biru tua ini, Biru tua ini adalah sitosin. ungu mudanya, Ungu mudanya adalah adenin. dan hijau tuanya. Timin atau urasil pada RNA. Nah, di sini juga ada plastis ini. Itu tuh bagaikan apa sih? Yang bulat Warna kuning. Yang bulat kuning ini itu disebutnya gula. Yang bulat biru ini adalah fosfat. Itu guys. DNA ini diikat oleh ikatan hidrogen, yaitu ikatan utama antara pasangan basa nitrogen dalam DNA dan RNA. Ikatan hidrogen terbentuk ketika atom hidrogen pada satu basa nitrogen membentuk ikatan dengan atom nitrogen lain yang memiliki pasangan elektron bebas. Adenin berpasangan dengan timin. Adenin dan timin membentuk pasangan basa nitrogen yang berikatan satu sama lain. Ikatan antara adenin dan timin adalah ikatan berupa dua ikatan hidrogen. Sitosin dan guanin membentuk pasangan basa nitrogen yang berikatan satu sama lain. Ikatan antara sitosin dan guanin juga melibatkan ikatan hidrogen, tetapi terdapat 3 ikatan hidrogen dalam ikatan ini. Ikatan gula dan basa itu disebut dengan nukleosida. Nukleosida memiliki 4 macam susunan, yaitu ikatan gula adenin, ikatan gula timin, ikatan gula sitosin, dan ikatan gula guanin. Oke, selanjutnya ada fosfat. Fosfat itu yang mana sih? Fosfat ini yang warna biru bulat-bulat itu. Nah, fosfat adalah salah satu komponen penting dalam struktur nukleotida yang merupakan unit dasar dari DNA dan RNA. Fungsinya adalah sebagai komponen struktural, yaitu setiap nukleotida memiliki satu molekul gula
atau deoksiribosa pada DNA, satu basa nitrogen, dan satu atau lebih grup fosfat. Selanjutnya ada pembentukan rantai nukleotida. Nah, nukleotida bergabung satu sama lain melalui ikatan fosfodiester. Grup fosfat dari satu nukleotida berikatan dengan gula dari nukleotida berikutnya membentuk rantai nukleotida. Terus ada muatan negatif. Setiap nukleotida memiliki grup fosfat. Rantai nukleotida ini memiliki muatan negatif yang signifikan. Ini berperan dalam interaksi elektrostatik antara dua rantai nukleotida dalam molekul DNA, membantu menjaga struktur heliks ganda. Selanjutnya ada penyimpanan energi. Meskipun tidak memiliki fungsi utama dalam penyimpanan energi seperti adenosin trifosfat atau ATP yang juga merupakan nukleotida, fosfat dalam nukleotida tetap memiliki energi yang dapat digunakan dalam berbagai proses biokimia. Selanjutnya ada DNA. DNA memiliki letak utama dalam sel yang berbeda-beda tergantung pada jenis organisme dan tipe selnya. Contohnya terletak pada nukleus, kromosom, mitokondria, plastida, dan plasmid. Oke, segitu saja yang saya jelaskan tentang DNA. Selanjutnya ada tentang RNA yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rista. Selanjutnya ada RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan asam nukleat rantai tunggal yang melakukan instruksi yang dikode oleh DNA. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa. Sedangkan basa nitrogen yang menyusun RNA adalah basa purin yang terdiri atas adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri dari sitosin. Setelah itu ada jenis-jenis RNA. Yang pertama ada RNA duta atau RNA-D, merupakan penghubung DNA dengan protein yang membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein. Yang kedua ada RNA ribosom atau RNAR. RNAR adalah komponen struktural utama ribosom yang merupakan mesin pembuat protein dalam sel. Yang ketiga ada RNA transfer atau RNA-T. RNA-T adalah jenis RNA yang mengambil asam amino dan membawanya ke ribosom selama translasi. Susunan nukleotida RNA terdiri dari 3 komponen utama. Ada gugus fosfat terikat pada gula pentosa pada atom C nomor 5. Setelah itu ada gula pentosa, gula ribosa, basa nitrogen, purin, adenin dan guanin, dan pirimidin, sitosin. Nukleotida RNA atau rantai RNA terdiri dari nukleotida RNA yang mengandung 3 komponen utama. Yang terdiri dari gula ribosa, basa nitrogen yang terdiri dari adenin, urasil, sitosin, dan guanin, dan grup fosfat. Yang kedua ada ikatan fosfodiester. Nukleotida dalam rantai RNA terhubung satu sama lain melalui ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester terbentuk ketika gula ribosa dalam suatu nukleotida berikatan dengan fosfat dalam nukleotida berikutnya. Ikatan ini membentuk tulang punggung linear rantai RNA. Selanjutnya ada komplementaritas basa. Dalam rantai RNA, basa nitrogen adenin selalu berpasangan dengan urasil dan sitosin selalu berpasangan dengan guanin. Ini adalah aturan komplementaritas basa yang mirip dengan aturan dalam DNA. Selanjutnya ada informasi genetik. Rantai RNA dapat membawa informasi genetik yang berperan dalam pembentukan protein, seperti RNA, atau berperan dalam berbagai fungsi seluler lainnya seperti RNA-T dan RNA-R. RNA atau ribonucleic acid dapat ditemukan di berbagai bagian dalam sel, dan letaknya tergantung pada jenis RNA dan fungsinya. Terdiri dari nukleus, sitoplasma, ribosom, mitokondria, dan kloroplas pada tumbuhan. Rantai transporter RNA atau RNA-T. Setelah itu ada ciri-ciri utama dari RNA. Yang pertama, gula ribosa. RNA mengandung gula ribosa dalam struktur nukleotidanya. Setelah itu ada basa nitrogen. RNA mengandung 4 jenis basa nitrogen. Yang pertama ada adenin, urasil, sitosin, dan guanin.
Setelah itu ada bentuk tunggal. Sebagian besar RNA memiliki struktur rantai tunggal, meskipun ada pengecualian seperti RNA ribosomal yang memiliki struktur berlipat. Setelah itu ada transport asam amino atau RNAT, membawa asam amino ke ribosom selama proses translasi protein. Terus ada perbedaan dari RNA dan DNA. Setelah tadi yang DNA itu setelah dijelaskan oleh Sylvia dan Salwa, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara RNA dan DNA. Yang pertama itu perbedaannya ada di struktur gula. Gula dalam DNA itu disebut deoksiribosa, sedangkan di RNA, gula dalam RNA itu disebut ribosa. Ribosa memiliki satu atom oksigen lebih daripada deoksiribosa. Setelah itu ada perbedaannya ada basa nitrogen. Kalau di DNA itu, DNA menggunakan basa nitrogen, yaitu ada adenin, timin, sitosin, dan guanin. Sedangkan di RNA menggunakan, selanjutnya ada perbedaan di basa nitrogen. Kalau DNA itu tadi, DNA menggunakan basa nitrogen yang terdiri adenin, timin, sitosin, dan guanin. Sedangkan RNA itu menggunakan basa nitrogen yang terdiri dari adenin, urasil, sitosin, dan guanin. RNA menggantikan timin dengan urasil sebagai pasangan untuk adenin. Setelah itu perbedaannya ada di strukturnya. Kalau struktur DNA itu memiliki struktur ganda helix atau ganda salah satu. Setelah itu ada perbedaan di strukturnya. Kalau struktur DNA itu, DNA memiliki struktur ganda helix yang terdiri dari dua rantai nukleotida yang saling berikatan secara komplementer. Kalau di RNA itu, RNA umumnya memiliki struktur rantai tunggal, meskipun ada pengecualian seperti RNA ribosomal yang berlipat. Setelah itu perbedaannya ada di tata letak dalam selnya. Yang pertama, kalau DNA itu, DNA utama terletak dalam nukleosel eukariotik, meskipun ada DNA mitokondria dalam mitokondria dan DNA kloroplas dalam kloroplas. Setelah itu perbedaannya ada di letaknya yang di dalam sel. Kalau DNA itu, DNA utama itu kan tadi berada di nukleosel eukariotik, meskipun ada DNA mitokondria dalam mitokondria dan DNA kloroplas dalam kloroplas pada tumbuhan. Kalau RNA dapat ditemukan di berbagai bagian dalam sel, termasuk nukleus, sitoplasma, ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Tergantung pada jenisnya juga sih. Baik, Ya, dari saya penjelasan tentang mengenai gen RNA-nya. dan kromosom. Gen adalah potongan atau segmen DNA yang merupakan unit fungsional DNA yang mengatur pewarisian sifat. Gen bisa disebut juga sebagai faktor penentu sifat. Gen memiliki rumah yang disebut dengan lokus. Lokus merupakan alamat suatu gen dalam kromosom. Gen juga memiliki bentuk variasinya atau bentuk alternatifnya yang disebut dengan alel. Jadi contohnya itu gen pengatur warna mata yang memiliki alel warna mata biru atau alel warna mata coklat, seperti itu contohnya. Selanjutnya kromosom. Kromosom merupakan penebalan benang-benang kromatin yang terdiri dari DNA dan protein. Kromosom keberadaannya ditemukan di sel eukariotik oleh Starburger tahun 75 dan orang yang menamai kromosom adalah Waldeyer tahun 88. Susunan kromosom terdiri dari kromatid. Kromatid itu adalah struktur identik yang membentuk satu kromosom setelah proses replikasi DNA. Selanjutnya sentromer adalah wilayah sempit pada kromosom yang berfungsi sebagai titik pengikatan antara dua kromatid. Selanjutnya ada bracing, adalah area sentromer yang menghubungkan kromatid dalam kromosom. Selanjutnya kronomena. Kronomena adalah benang-benang panjang yang membentuk kromosom selama fase interface, ketika kromosom tampak seperti benang-benang panjang yang tidak terlihat di dalam mikroskop. Pangkalan kromatid adalah bagian kromatid yang terdekat dengan sentromer, tempat asam nukleat DNA dan mengandung informasi genetik. Selanjutnya komposisi kimia dari kromosom terdiri dari molekul DNA, asam
deoksiribonukleat yang membentuk rantai panjang tergulung. DNA ini mengandung informasi genetik dan membentuk urutan nukleotida. Selanjutnya, struktur fisik dari kromosom memiliki bentuk seperti benang yang panjang dan tipis saat sel tidak sedang membelah, disebut dengan kromatin. Namun ketika sel memasuki tahap pembelahan, kromosom mengkondensasikan diri menjadi struktur yang terlihat lebih jelas seperti X. Selanjutnya, penggolongan kromosom berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua. Ada kromosom badan, autosom, kromosom kelamin, genosom. Oke, sepasang kromosom ini berasal dari induk betina ovum dan induk jantan sperma. Kromosom yang berpasangan tersebut disebut sebagai kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang mempunyai struktur yang sama atau mempunyai lokus-lokus alel yang sama. Dalam sel tubuh manusia terdapat 23 macam kromosom homolog. Jumlah kromosom atau satu pasang kromosom haploid itu disebut dengan genom. Di manusia, kromosom itu terdapat 46 kromosom. Pada sel tubuh terdapat 23 pasang ya. Pada wanita 22AA plus XX, pada pria 22AA plus XY, pada sel kelamin 23 buah, pada ovum 22A plus X, pada spermatozoa 22A plus X atau 22 plus Y. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai letak sentromer. Oke, di sini untuk letak sentromer ada model 3D-nya tentunya. Modelnya yang pertama itu adalah model dari telosentrik. Oh ya, kromosom itu dibedakan berdasarkan letak sentromernya. Nah, ini yang pertama, telosentrik. Telosentrik itu sentromernya terletak di ujung kromosom ya. Letaknya ada di sebelah sini. Harusnya ini tengah-tengah di sini tuh ini adalah bulat. Karena belum saya garisin karena masih basah. Jadi harusnya letaknya di sebelah sini. Oke, selanjutnya ada akrosentrik. Akrosentrik bentuknya seperti ini. Akrosentrik itu sentromernya terletak di dekat ujung kromosom di sebelah sini. Sini. Kalau terlihat ya sebelah sini. Nah, letaknya di dekat ujung kromosom ya. Oke, selanjutnya ada submetasentrik. Nah, submetasentrik itu letaknya di dekat salah satu ujung kromosom. Nah, ini saya mengambil di ujung sebelah sini ya, ujung atas. Jadi sentromernya terletak di sebelah sini. Tuh. Selanjutnya ada metasentrik. Metasentrik sentromernya terletak di tengah-tengah kromosom. Terletaknya di sini. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang RNA, DNA, dan juga kromosom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. biar apa biarin. Ini ngepostnya di mana sih? Ini